Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Safira. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pentingnya public speaking. Nah, oleh karena itu, simak videonya sampai akhir ya. Tentunya teman-teman pada saat bersekolah pernah melakukan atau menemukan salah satu tugas untuk berbicara di depan umum. Nah, hal ini sering terjadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh kecilnya yaitu melakukan praktek pidato. Tetapi ada juga seperti presentasi dari hasil kerja kelompok dari mata pelajaran yang lain. Nah, di sini arti public speaking ini ternyata berasal dari bahasa Inggris loh, yang berarti public speaking itu berbicara di depan umum atau di depan publik. Tetapi ada juga menurut beberapa pakar ya, beberapa pakar yang menerangkan bahwasanya public speaking ini memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Dale Carnegie. Dale Carnegie ini merupakan salah satu penulis terkenal di Amerika di dalam bidang pengembangan diri. Beliau berpendapat bahwasanya public speaking ini adalah sebuah bentuk pengucapan atau penuturan buah pikiran dari seseorang kepada halayak, yang tentu apa yang disampaikannya atau topik yang disampaikannya sudah sangat jelas dan sudah sangat penting untuk disampaikan kepada halayak atau kepada orang banyak. Kemudian yang kedua ada menurut Charles Bonar Sirait. Beliau merupakan presenter terkemuka di Indonesia. Beliau berpendapat bahwasanya public speaking ini adalah sebuah kegiatan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga berarti ya, yaitu menurut Hilbram Dunar. Ia merupakan seorang motivator dan entertainer terkenal di Indonesia. Nah, public speaking ini menurut beliau memiliki pandangan yang berbeda, yaitu adalah sebuah keterampilan seseorang untuk berbicara di depan publik dalam rangka menyampaikan pesan secara konkret dan tujuannya untuk memberitahu dan dapat diterima oleh orang banyak. Dari beberapa pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa public speaking ini adalah sebuah bentuk kegiatan untuk mengucapkan, menentukan, atau menyampaikan sesuatu kepada umum, dan tujuannya agar bisa dipahami oleh para pendengar dengan baik dan dengan tepat. Jadi public speaking ini memiliki arti lebih luas ya daripada berbicara di depan umum. Nah, selain itu yang harus dikemukakan di depan umum tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu ya, berarti tidak bisa sembarangan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu harus menginformasikan sesuatu. Sudah sangat penting bukan bahwasanya kita jika berbicara di depan umum tentunya akan ada sesuatu yang akan disampaikan kepada pendengar atau kepada halayak. Tidak mungkin jika kita tidak menyampaikan sesuatu dari apa yang kita bicarakan. Tujuan yang kedua yaitu untuk meyakinkan hal tertentu. Nah, terkadang saat seseorang berbicara di depan umum itu beliau sambil untuk meyakinkan hal yang lain. Misalkan contohnya seperti tukang panci sedang demo memasak sambil berpromosi. Nah, itu kan untuk meyakinkan orang lain. Tujuan dia itu untuk meyakinkan orang lain agar orang lain bisa membeli panci tersebut. Ataupun seseorang yang mencalonkan untuk menjadi pemimpin kemudian dia berkampanye. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari public speaking tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberi peringatan. Nah,
Tujuan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, misalkan di lingkungan masyarakat. Contohnya, Pak RT memberi peringatan kepada warganya agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Nah, itu merupakan tujuan dari public speaking tersebut. Kemudian yang keempat yaitu untuk menghibur. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, menghibur itu seperti apa. Nah, banyak orang di luar sana yang melakukan public speaking tetapi dengan cara menghibur orang lain. Contohnya seperti para komedian. Nah, mereka itu melakukan public speaking namun dengan cara mengeluarkan lelucon-leluconnya. Selanjutnya, tujuan public speaking yang terakhir yaitu untuk memotivasi atau memberi semangat. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, seringkali terjadi, misalkan di sekolah, kepala sekolah memberi semangat kepada murid-murid yang akan melaksanakan ujian atau memotivasi agar siswa-siswanya sering belajar dengan giat, rajin ke sekolah. Nah, itu merupakan tujuan dari public speaking tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tips untuk melakukan public speaking. Nah, dalam melaksanakan public speaking tentunya kita tidak bisa asal-asalan. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tentunya ada beberapa tips agar kemampuan berbicara kita bisa lebih lancar dan tidak gugup. Nah, yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibahas. Nah, tentunya ini sangat penting sekali, bukan? Bahwasanya kita sebelum berbicara kepada orang lain, kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Tidak bisa asal-asalan. Kita harus buat skrip dulu, buat resume materi dulu, apa sih yang akan kita sampaikan kepada orang lain, hal apa saja. Tips yang selanjutnya yaitu menentukan kerangka pembahasan. Nah, jika teman-teman sudah menentukan topik sebanyak-banyaknya, nah sebaiknya teman-teman bisa menentukan atau merangkai apa saja yang akan disampaikan pada saat public speaking nanti. Nah, bisa juga teman-teman memiliki ice breaking ya, untuk mencarikan suasana agar para pendengar atau para halayak tidak merasa kebosanan. Kemudian tips yang terakhir yaitu pede. Apa sih pede? Percaya diri. Nah, jika kita memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, tentunya kita akan lancar melakukan public speaking tersebut. Nah, mungkin itu tujuan dan tips dari public speaking. I thank you, every one of you. I wanna thank